menetapkan, mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Beliau bukan kader Partai Gerindra. Berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oh, jadi Mas Anies ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar.
Kalau 5 itu ketinggian, Pak Anjar. Terima kasih, Pak Anjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Yang telah aku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap surga. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan?